Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami berdua. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan pandemi corona yang terjadi di Indonesia. Jadi terjadi beberapa kejadian ya di beberapa daerah di Indonesia gara-gara ada beberapa yang kurang kooperatif, entah itu karena pengetahuan yang kurang atau karena apa ya. Ini mengakibatkan beberapa dari tenaga kesehatan menjadi korban, bahasanya menjadi korban. Ada yang di Grobogan, Jawa Tengah, dan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, dari itu kami ingin membahas sedikit, mungkin nanti dari Kang Alim bisa memberikan sebuah pemahaman, komentar kira-kira bagaimana tanggapannya dengan realita yang terjadi di Indonesia saat ini. Monggo Kang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud di sini adalah tidak kooperatif dalam hal kejujuran. Iya, betul sekali. Ya, di berbagai daerah, di beberapa daerah ada memang terjadi kasus seperti itu, Mas Hakim. Iya. Jadi ketika dia periksa, dia mengalami keluhan kesehatan, diperiksa di tim dokter atau di perawat ya, biasanya di ruang tunggu biasanya, baru masuk, kemudian diberikan beberapa pertanyaan ya, sesuai dengan SOP. Seharusnya dia jujur, tapi dia tidak jujur. Artinya untuk saat ini, karena pandemi corona ini musimnya, pertanyaan yang sebagai SOP yang ditambahkan itu mungkin riwayat perjalanan. Iya, betul lah. Riwayat perjalanan. Dan ini memang sangat penting sekali, karena dengan adanya sebuah riwayat perjalanan ini, maka tim medis akan memetakan adakah kemungkinan penyakit lain yang akan didapati atau yang akan diderita oleh si pasien yang akan berobat tadi ya. Namun sayangnya di beberapa tempat, bahkan di sini ada sebuah kasus, katakanlah dia nih sebenarnya jujur, cuman kurang tepat, dalam arti kejujurannya itu terlalu polos. Ditanya 14 hari yang lalu Bapak kemana aja? Saya tidak kemana-mana gitu kan. Saya tidak ada punya riwayat pergi keluar kota ya. Tapi ternyata Bapak ini ya memang selama 14 hari yang lalu tidak ada riwayat, tapi ternyata beliau 18 hari yang lalu Iya, ada riwayat di keluar kota. Ya memang apa ya, pertanyaan seperti ini jangan dijawab terlalu polos. Artinya, oh iya, saya 14 hari yang lalu tidak kemana-mana, tapi harus diberikan penjelasan yang komprehensif ya, karena ini sangat-sangat rentan sekali. Dan saat ini Mas Hakim, masa inkubasi corona itu diberi tambahan waktu, yang dulunya 14 minggu, 14 hari ya. Sekarang 28 hari. Setelah kasus ini, pasca kasus ini, ternyata selama 14 hari ini tidak terjadi apa-apa. Dan sampai 18 hari ternyata ketika di tes, di rapid test, positif. Masih positif. Dan sampai 1 hari langsung si pasien meninggal dunia. Ini di sini, ya kan? Berarti kan masa inkubasinya tidak cukup untuk hanya 14 hari. Ada waktu yang lebih lama. Dan mungkin ini di daerah lain harus diterapkan demikian. Karena masa inkubasi yang ditemukan di sini 14 hari tidak terjadi apa-apa. Bahkan di daerah sini itu sempat disampaikan bahwa ada pasien yang dirawat di sebuah rumah sakit, itu si pasien ini sudah dirawat selama 16 hari ya. Iya. 16 hari dan tidak terjadi apa-apa. Iya, kan? tidak terjadi apa-apa. Betul sekali. Dan itu karena ketidakjujuran tadi.
Kemudian ketika ditanya pihak RSUD, baru di sini baru terungkapkan, artinya mau dirujuk kembali tapi dengan syarat harus di rapid test kan. Saat itulah baru terbaca kalau si pasien positif, walaupun statusnya belum positif secara swab ya, tapi si pasien keburu meninggal dunia. Tapi begini, artinya ya kita hargailah orang tua seperti itu, kita hargai, tetap kita hargai. Tapi banyak yang menyayangkan ini kejujuran yang terlalu polos. Artinya pertanyaan seperti ini jangan dijawab jangan dianggap sebuah pertanyaan yang menggali, yang ingin mencari bukti kejahatan. Tidak, tapi ingin memastikan saja apakah ada perjalanan itu nanti akan ada korelasinya dengan data penyakit pasien. Dan selain itu kan juga dengan istilahnya pemaparan penjelasan yang komprehensif itu kan akan bahasanya itu gampangnya penanganannya akan lebih sesuai. Lebih gampang, ya, betul lebih sekali. Kalau saya membaca seperti itu, Mas. Artinya orang tua ini memang si malakama. Dia itu ya kalau ditanya sudah jujur sudah, tapi jawabannya kejujurannya terlalu polos. Mungkin jawaban kejujuran yang harus dengan penambahan penjelasan di belakangnya ya. Ada kalimat penjelas mungkin. Ya ditanya, ya memang 14 hari kemana, ya tidak kemana-mana. Tapi ternyata 18 hari yang lalu ada riwayat pergi keluar kota. Ya ini kan yang di daerah sini ya Mas ya. Mungkin kalau kita melihat di daerah-daerah yang lain itu kan ada yang dikatakan di situ memang pasiennya itu berbohong. Ada yang berbohong, dia menutup-nutupi sebuah fakta. Itu menurut Mas Salim sendiri gimana itu? Itu kalau berbohong dengan niat bohong ya sangat fatal sekali kan. Karena misalnya begini, masuk ke sebuah rumah sakit ditanya nggak dari riwayat apa-apa, tidak. Ya berarti kan yang menangani kan tidak menggunakan standar APD yang cukup untuk menangani kasus corona kan. Nah, ini berbohong kalau si pasien tidak ada kasus sama sekali. Artinya dia belum positif atau apa. Dia tidak ada riwayat atau apa. Nah, ini yang berbahaya sekali. Atau mungkin gini, Mas. Si pasien ini dia istilahnya menyembunyikan sebuah fakta itu karena takut. Karena kan yang beredar itu kan di masyarakat yang mendapat status ODP, terus kemudian PDP itu mengalami pengucilan di masyarakat. Ya, itu sudah sanksi sosial. Ya, atau mungkin seperti itu ya, atau mungkin. Ya, itu mungkin faktornya sangat ya bisa jadi faktor seperti itu bisa jadi. Tapi kalau sudah statusnya positif itu tidak boleh ada kebohongan. Artinya ini yang akan dikorbankan ini banyak orang. Iya betul. Nah. Kalau satu rumah sakit dia berbohong, kemudian yang menangani dia, yang bersentuhan langsung dengan dia, baik itu tenaga medis maupun orang-orang lokal yang ada di situ, itu terpapar semua, ya kan? Harus mengalami isolasi, baik isolasi mandiri maupun secara medis. Artinya ya jangan berbohong lah, walaupun berat sekali. Tapi satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Itu siklus kebohongan itu akan diterapkan di situ. Iya. Atau mungkin gini ya Mas ya. Ya sebagai masyarakat sendiri ya mungkin harus lebih dewasa ya. Jadi betul, ketika ada saudara atau teman atau siapalah mungkin yang pernah mengalami riwayat perjalanan luar kota terus kemudian ditetapkan sebagai ODP, itu ya ayolah monggo jangan dikucilkan. Ya kalau bisa kita kasih support. Misalkan kalau sedang mengalami isolasi mandiri di rumah, ya kita fasilitasi. Misalkan kita kasih bantuan makanan kah, atau masker atau apa. Sehingga orang yang menjadi status ODP, PDP tadi itu tidak merasa dia itu semacam dikucilkan gitu. Ya karena mungkin ketakutan seperti itu sehingga yang membuat harus terpaksa berbohong. Atau bahkan ini Mas, di beberapa daerah itu karena mendapatkan status ODP terus kemudian warga itu memandang dengan pandangan yang mungkin agak sinis ya. Terus kemudian akhirnya karena seperti itu akhirnya satu keluarga itu bahkan sampai mengungsi ke hutan.
Iya, membawa mobil sendiri itu mengungsi ke hutan. Jadi tujuannya maksudnya biar Terhindar dari iya, kecilan warga ya. jadi bahkan sampai seperti itu. Atau ya mungkin masalahnya juga kita sebagai warga itu jangan sampai lah. Iya betul sekali. Menerapkan seperti Kita itu. menuntut orang-orang yang mempunyai riwayat seperti itu jujur, tapi kita sendiri juga belum siap untuk memberikan hati sikap yang legowo ya. Itu juga pembelajaran juga untuk kita semuanya. Jadi artinya ini saling support sebenarnya kan, saling support dan saling memberikan semangat. Itulah menjadi kunci bagaimana kita bisa sukses melawan corona. Ya selain itu mungkin ya kita sebagai masyarakat, apalagi yang ada riwayat perjalanan luar kota, itu ya ayolah disiplin, dianjurkan pemerintah untuk stay di rumah ya, ayolah diikuti, stay di rumah, jangan kemana-mana. Oke pemirsa, pembelajaran kita yang bisa kita ambil pada sore hari ini apa? Yaitu yang pertama, kita jangan sesekali mengucilkan orang, karena orang yang dikucilkan itu akibatnya yang pertama, mungkin kalau orangnya cuek, is okay, dia akan cuek aja. Tapi kalau orangnya di situ istilahnya baperan, itu menyikapinya bisa dengan berbagai macam. Bisa dia di situ berbohong untuk menutupi supaya dia tidak dikucilkan, atau bahkan ada yang sampai dia harus mengungsi ke hutan, kan kasihan. Ya, jadi ayolah kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus sama-sama bareng-bareng melawan corona dengan saling memberikan support, bantuan yang istilahnya tidak mengalami atau tidak menyandang status ODP ataupun PDP ataupun positif. Ya kita memberi support kepada teman kita yang menyandang status tersebut untuk tetap stay di rumah, isolasi mandiri, atau bahkan kita memberikan semacam apa ya, pembelajaran atau sharing pengetahuan ke teman-teman bahwa corona itu seperti ini, seperti apa sih corona itu. Jadi kita memberikan pemahaman, jadi biar masyarakat itu tidak istilahnya mengartikan sesuai pemahaman sendiri ya, jadi kasihan ya. Mungkin dari kami cukup itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.